Baik teman-teman, kita akan bicara tentang rokok ya. Hidup sehat bebas rokok ya. Ada yang merokok teman-teman? Di di mata kuliah nafsa ini teman-teman ada yang merokok? Baik laki-laki atau perempuan? Ya. Ada Pak. Ada ya, mungkin ada, mungkin ya. Oke, nanti kita akan lihat ya, hidup sehat bebas rokok ya. Rokok itu gambarnya sudah tahu, mungkin Anda sudah pernah pegang. Silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mili dengan diameter sekitar 10 mili yang berisi daun tembakau yang telah dicacah ya. Kita lihat gambar rokok ini teman-teman ya. Kandungan rokok itu yang ada di ujung, yang sedang dibakar, terus yang di kertas bodinya, terus yang kemudian ada yang di bagian kuning itu bagian filternya, itu macam-macam ternyata ya. Ya, ini semua dari kadmium, toluene, heksamin sampai etanol, metan dan sebagainya itu adalah sesuatu yang sifatnya toksik. Ya, itu sifatnya toksik. Ya, Anda bayangkan ya, karbon monoksida itu toksik ya, jelas. Metanol itu jelas toksik. Aseton, formaldehid, ya, formaldehid itu pengawet ya, pengawet jenazah misalnya, itu toksik ya. Arsenik, waduh lebih ngeri lagi, racun tikus. Hidrogen cyanida itu juga toksik ya. Jadi semua yang ada di kandungan rokok di gambar ini ya, itu toksik. Artinya memang di sini ditunjukkan bahwa rokok ini mengandung zat-zat yang sifatnya toksik. Jadi cukup bahaya ya. Saya dulu juga seorang perokok ya. Tapi setelah mendengarkan banyak informasi tentang rokok dan sebagainya, memang akhirnya saya memilih berhenti. Tapi untuk yang masih terus bagaimana? Ya enggak apa-apa. Karena setiap orang itu berbeda-beda efeknya waktu merokok. Saya waktu kenapa memutuskan berhenti merokok? Karena dengan merokok itu saya merasa saya lari-lari keliling lapangan itu kok cepat ngos-ngosan ya. Beda sama yang lain, ada yang merokok tapi keliling lapangan itu ya nggak apa-apa, sehingga dia tidak merasakan dampak negatif dari rokok ya. Jadi sepanjang tubuh kita ini kuat menerima dampak dari rokok ya enggak apa-apa. Tapi kalau seperti saya, karena saya tidak kuat menerima dampak rokok, sehingga saya memilih untuk berhenti. Kandungan rokoknya apa ya? Asap rokok mengandung kurang lebih 4.000 bahan kimia, 200 diantaranya beracun dan 43 jenis lainnya dapat menyebabkan kanker bagi tubuh ya. Racun utamanya adalah nikotin, tar dan karbon monoksida ya. Nikotin, tar dan karbon monoksida ya, enggak usah. Nikotin cirinya adalah sebuah cairan yang tidak berwarna, bersifat basa, mudah menguap, artinya menjadi coklat, berbau mirip tembakau saat bersentuhan dengan udara. Kalau Anda melihat rokok yang ada filternya, kalau kita sudah merokok, lalu filter itu menjadi coklat, itu artinya nikotin sudah masuk ke dalam tubuh. Ini yang penting di situ, ya. Jadi filter itu sendiri tidak sepenuhnya bisa memfilter nikotin yang masuk ke tubuh. Dan nikotin sendiri bersifat toksik dan menimbulkan ketergantungan psikis. Nikotin diabsorpsi melalui kulit, mukosa dan paru dan dapat masuk ke aliran darah dan menembus blood-brain barrier. Artinya apa? Dapat menembus blood-brain barrier artinya dapat menembus sawar darah otak sehingga bisa masuk ke dalam sistem saraf pusat. Ya. Terus kemudian, tapi yang menarik adalah nikotin itu punya efek positif sekaligus efek negatif ya. Itu seperti itu dari Dr. John Daly. Ya, nikotin itu mengurangi rasa cemas, anxiolysis. Nikotin itu menyebabkan kita lebih mudah untuk berpikir, cognitive enhancement. Nikotin juga menyebabkan cerebrovasodilatasi, artinya melebarkan pembuluh darah ke otak. Nikotin juga dilaporkan memberikan neuroprotection, melindungi saraf, bersifat analgesik dan bersifat antipsikosis ya. Tapi di sisi lain nikotin itu juga menyebabkan gangguan pada gastrointestinal ya, gangguan GI gastrointestinal, menyebabkan penurunan suhu tubuh ya, menyebabkan muntah,
hipertensi, kejang itu seizure, lalu ada gangguan pernafasan. Itu seperti itu, ya. Itu yang ingin kita sampaikan seperti itu. Jadi nikotin ini punya efek positif sekaligus punya efek negatif. Ya, saya berhenti karena ada respiratory distress. Saya merasa nafasnya itu menjadi tidak nyaman kalau untuk olahraga lari-lari, sehingga saya berpikir wah ini nggak cocok lagi kalau merokok. Tapi saya sendiri mengakui ada cognitive enhancement. Kalau misalnya merokok itu menjadi relax, terus bisa mikir yang lebih kreatif. Nah ini juga saya alami itu seperti itu. Tapi masalah cerebrovasodilatation dan neuroprotection saya kurang tahu itu seperti itu. Lalu terkait tar. Tar itu substansi hidrokarbon yang bersifat lengket dan menempel pada paru. Jadi misalnya Anda ini mau kerja, kadang ada pemeriksaan kesehatan foto paru ya. Foto paru itu untuk dilihat apakah ada substansi hidrokarbon yang bersifat lengket dan menempel pada paru. Jadi seorang yang perokok pasti di parunya akan ada tar yang melekat di dalam parunya itu. Dia adalah kumpulan dari beribu-ribu bahan kimia dalam komponen padat asap rokok dan bersifat karsinogen. Ya. Mengandung radikal bebas. Ya, radikal bebas itu artinya spesies yang sifatnya merusak. Ya, sifatnya merusak kalau itu pada jaringan yang baik ya. Tapi di satu sisi radikal bebas sebenarnya juga diperlukan ya untuk mengeradikasi mikroorganisme. Tapi dalam hal ini tar di sini adalah radikal bebas, tentunya bisa dimaknai sebagai sesuatu yang kurang baik, di mana dia bisa merusak yang ada di paru misalnya demikian. Pada saat rokok dihisap, tar masuk ke dalam rongga mulut sebagai uap padat. Setelah dingin akan menjadi padat dan membentuk endapan berwarna coklat pada permukaan gigi, saluran pernapasan dan paru-paru. Jadi yang perokok itu rata-rata giginya yang bagian dalam itu berwarna coklat. Itu adalah endapan dari tar ya. Pengendapan ini bervariasi karena antar rokok sendiri kadar tarnya juga bervariasi. Lalu yang berbahaya yang ketiga yaitu karbon monoksida ya. Gas yang tidak berbau dan tidak berwarna ini berbahaya sekali ya. Jadi CO ini mengganggu sistem transportasi di dalam darah. Jadi Hb yang harusnya berikatan dengan oksigen bisa digantikan oleh CO. Akibatnya apa? Kalau Hb yang harusnya berikatan dengan O2 tapi O2-nya didesak sehingga diganti oleh CO, maka pasokan oksigen di seluruh jaringan tubuh akan berkurang dan lama-kelamaan jaringan akan kekurangan oksigen dan menjadi mati. Ya, ini hal penting yang harus diketahui oleh kita. Jika terjadi pada seluruh jaringan tubuh, terutama jaringan saraf, maka risiko kematian akan semakin cepat terjadi. CO juga merupakan senyawa radikal, maka dia akan merusak berbagai stabilitas jaringan tubuh sehingga jaringan tubuh akan rusak dan mati. Nah, individu yang berisiko mengalami keracunan CO salah satunya adalah perokok, ya, berisiko terhadap itu. Nah, sekarang kita pernah mendengar bahaya merokok bagi perokok aktif maupun perokok pasif ya. Silahkan dijawab dulu. Antara perokok aktif dan perokok pasif itu lebih berbahaya mana? Antara perokok aktif dan perokok pasif? Pasif ya. Jadi perokok pasif itu lebih berbahaya. Jadi misalnya yang merokok bapak-bapak, nah itu yang sebagai perokok pasif ya istrinya, pokoknya pasangannya itu yang menjadi perokok pasif kalau itu sebagai sebuah keluarga, misalnya begitu. Perokok aktif bahayanya apa? Banyak sekali teman-teman. Jadi saya tidak akan menjelaskan satu-satu. Intinya perokok aktif itu banyak penyakit yang membahayakan. Ya, itu intinya itu saja. Jadi ada angina pectoris ya, risikonya 20 kali lebih besar. Terus ada depresi ya, macam-macam ya seperti itu. Ada penurunan pendengaran, risiko impotensi, terus kemudian luka pada otot dan sebagainya, itu banyak itu seperti itu. Pengeroposan tulang gigi ya. Kemudian kesuburannya lebih rendah ya. Ini informasi-informasi yang didapat dari buku. Itu seperti itu. Itu resiko walaupun belum selalu terjadi. Kalau perokok pasif ya ini banyak.
banyak kena pada sistem saluran pernafasan dan bahkan bisa memicu terjadinya kanker. Ini bahaya merokok bagi perokok pasif di situ, ya. Nah, sekarang cara menghentikan kebiasaan merokok. Ada banyak cara, teman-teman. Rencanakan waktu berhenti. Jadi di sini rencanakan kapan akan waktu berhenti untuk berhenti merokok untuk selamanya. Menjelang hari berhenti merokok, Anda kurangi jumlah rokok yang dihisap setiap harinya. Pengalaman saya waktu saya merencanakan waktu berhenti merokok itu nggak terjadi, teman-teman. Nggak jalan. Ini buat saya nggak jalan. Rencanakan waktu berhenti itu nggak jalan. Saya punya rencana, tapi rencana itu selalu gagal, misalnya gitu. Ya, ini sharing pengalaman aja. Obat-obatan, ya, membantu mengurangi gejala berhenti merokok sampai efek buruk itu terlewati. Ya, silahkan konsultasi ke dokter, ya. Saya tidak melakukan itu juga karena saya tidak berminat untuk konsultasi ke dokter untuk berhenti merokok pada waktu itu. Ya sudah, berarti ini saya lewati juga. Bantu diri Anda sendiri dalam merencanakan dan menjaga keinginan untuk berhenti merokok. Carilah informasi mengenai rokok dan penyakit. Nah, ini saya lakukan. Saya melakukan rokok itu apa, penyakit yang ditimbulkan apa, pengaruhnya bagi tubuh apa, itu saya mencari. Sampai akhirnya saya menetapkan hari ini saya berhenti merokok. Ternyata itu lebih efektif dibandingkan saya merencanakan. Ya, ini pengalaman saya pribadi seperti itu, ya. Jadi saya mencari dulu informasi tentang rokok semuanya, saya pertimbangkan hal positif dan hal negatif yang saya miliki, termasuk relasi dengan orang, ya, itu misalnya seperti itu. Akhirnya saya memutuskan, oke, hari ini saya berhenti merokok. Nah, begitu mengatakan hari ini berhenti merokok, ternyata malah bisa. Dibandingkan dengan saya yang punya rencana dan tidak pernah berhenti. Itu seperti itu. Atau Anda minta kelompok pendukung, ya, cara dukungan orang-orang yang berusaha untuk berhenti merokok. Ini bagus sebetulnya. Ya, saya pernah mendengarkan sharing dari teman-teman mahasiswa yang akhirnya berhenti merokok menjelang dia lulus, ya. Nanti, wah, saya kok merasa ya Pak, ya, sudah jadi calon tenaga kesehatan kok masih menunjukkan perilaku tidak sehat dengan merokok. Wah, baguslah kalau itu kesadaran. Terus caranya gimana, ya? Kita saling dukung, saling mengingatkan. Kalau kita lupa masih merokok, itu saling mengingatkan untuk teman-teman satu kos. Dan ternyata mereka ada yang satu kos itu akhirnya berhenti merokok. Dengan salah satu niat adalah, saya ini tenaga kesehatan nih, bidang farmasi, kok perilakunya merokok, ya kan bukan perilaku sehat kan gitu. Nah, ini hal yang bagus, ya. Ini ada sharing dari teman-teman yang sudah bisa. Atau bisa konseling, ya, dengan dokter, psikolog, ya, konselor yang lain tentang rokok itu sendiri, ya. Dengan kita melakukan konseling ini, kita juga akan menjadi tahu pendapat orang lain tentang rokok tersebut. Saya juga tidak melakukan konseling ini karena saya memilih untuk membantu diri saya sendiri tadi dengan banyak mencari informasi tentang rokok tersebut, ya. Cold turkey ini strategi langsung berhenti merokok, ya. Langsung berhenti merokok. Lah, waktu saya membantu diri saya sendiri dengan mencari informasi lalu memutuskan untuk berhenti, ya, saya mengalami nafsu makan bertambah. Biasanya itu kan mulut digunakan untuk merokok, ya. Tapi sekarang begitu rokok itu dilepas, rasanya ada yang kurang. Sehingga saya mengganti dengan ngemil, ya. Makan makanan kecil, ya. Itu seperti itu, ya. Apakah ini menjadi pembenaran badan saya jadi gemuk? Ya, bisa tidak. Ya, tapi saya merasakan setelah berhenti merokok memang nafsu makannya memang bertambah. Itu pada tahun 1998, ya. Jadi saya berhenti tahun 1998 pada bulan Agustus. Sampai sekarang sudah 23 tahun saya betul-betul tidak pernah menyentuh rokok lagi. Ya, tapi ya tidak berarti itu selama 23 tahun saya terus makannya tambah banyak juga enggak. Tapi pas awal-awal, terutama 3 bulan pertama berhenti merokok, itu luar biasa sekali. Jadi mengendalikan untuk pengen makan itu sulit, ya. Pengennya ya rokok lagi, ya, karena masih kebiasaan seperti itu.
olahraga akan membantu mengatasi stres dan berat badan yang bertambah setelah Anda berhenti merokok. Kalau menurut saya, setelah saya berhenti merokok, saya bisa jalan-jalan dengan lebih panjang ya. Rute yang saya ambil lebih jauh. Kemudian lari-lari kecil juga lebih jauh, itu seperti itu, supaya lebih enak begitu. Ya, jadi lebih nyaman lah untuk olahraga ya, lebih enak untuk bisa berolahraga dengan baik, itu seperti itu ya. Ini kalau setelah berhenti itu akan lebih nyaman di situ. Lalu ajak sahabat atau keluarga Anda yang tidak merokok untuk menyediakan waktu mereka jika mengalami masa-masa yang sulit ya. Mintalah teman atau anggota keluarga yang tidak merokok untuk menyediakan waktu mereka jika mengalami masa-masa yang sulit, itu seperti itu ya. Atau terapi alternatif ya, beberapa perokok mencoba metode hipnotis atau akupuntur untuk membantu mereka berhenti merokok meskipun tidak banyak yang terbukti berhasil ya. Ini ada beberapa terapi alternatif yang mencoba metode hipnotis atau akupuntur untuk membantu mereka berhenti merokok ya. Ini ada terapi-terapi alternatif, itu seperti itu. Terus kemudian ada pola pikir ekonomi ya, menghemat pengeluaran ya. Jadi bayangkan misalnya Anda membeli rokok seharga 10.000, itu setara dengan berapa telur ya. Wah, kalau orang berpikir seperti itu lah, bukankah lebih bergizi makan telur misalnya begitu. Nah, ini bisa untuk cara berpikir ini dipakai untuk mereset mindset kita. Saya membeli rokok, saya hisap sendiri, saya resiko kena penyakit sendiri ya, tapi kalau saya ganti dengan makanan sehat, akan membuat saya lebih sehat. Nah, ini adalah cara untuk hemat pengeluaran yang bisa menjadi sebuah cara untuk merubah mindset untuk berhenti merokok, seperti itu ya. Kalau misalnya rokok itu mengganggu kesehatan Anda, lebih baik Anda katakan tidak ya. Katakan tidak untuk rokok ya, kalau mengganggu kesehatan Anda. Tapi saya juga tidak bisa mengatakan orang yang merokok dan masih merasa sehat, ya silahkan, karena itu adalah sebuah keputusan ya. Tapi kalau rokok itu mengganggu kesehatan Anda, ini katakan tidak, karena rokok nanti bisa mengurangi kesehatan Anda. Ini hal yang penting yang ingin saya sampaikan ya. Jadi sebagai sebuah proses belajar, ini adalah informasi yang bagi saya seimbang saya katakan, terutama karena ini dari sisi kesehatan. Jadi merokok itu resikonya macam-macam. Nah, bagi yang belum bisa berhenti merokok atau keluarga ada yang merokok, ya nggak apa-apa ya, bukan berarti terus mereka dimarahi terus kamu harus berhenti merokok, ya tidak juga ya. Biarkan mereka mengalami, berproses. Seandainya mereka itu sudah mengalami gangguan kesehatan, maka memang ada baiknya rokok itu dihentikan. Begitu saja teman-teman yang ingin saya sampaikan. Mungkin ada yang mau menyampaikan pertanyaan, silahkan. Yuk silahkan teman-teman, kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu, nggak usah ragu-ragu.